di dalam pengendalian internal. Ini kita masuk mulai ke masalah pengendalian internal ya. Jadi artinya dalam konteks pemahaman kita yang kemarin sore terkait dengan perilaku dalam kaitannya dengan bidang akuntansi ya, maka sejatinya di dalam setiap proses ataupun tahapan-tahapan dalam kegiatan akuntansi sampai kepada pelaporannya, maka di dalamnya tentunya ada setiap tahapan itu adalah aspek perilaku ya. Nah, nanti besok kita akan mulai juga terkait dengan masalah peran dan kaitannya dengan peran keperilakuan di dalam akuntansi ya. Kita akan mulai sekarang dulu dengan masalah dimensi perilaku dalam pengendalian internal. Jadi artinya di sini kita mulai mencoba masuk ke dalam proses dari kegiatan-kegiatan akuntansi, yaitu terkait dengan pengendalian internal ya. Nah, ini ada beberapa dimensi perilaku dalam kaitannya dengan masalah pengendalian internal. Dalam konteks ini adalah terkait dengan audit ya, audit terkait dengan juga pengendalian internal, di mana kalau kita berbicara pengendalian internal berarti kita sebetulnya lebih kepada masalah menjamin bahwa setiap proses pelaksanaan anggaran atau proses pelaksanaan anggaran kalau dalam pemerintah ya, ataupun proses kegiatan-kegiatan akuntansi dalam setiap periode, setiap bulan misalnya, itu dilakukan satu tahapan atau satu tindakan yang namanya pengendalian internal. Jadi artinya di sini adalah menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan tertuang di dalam anggaran ya. Nah, akuntansi tentunya menjaga atau menjamin bahwa anggaran tersebut bisa berjalan sesuai dengan aturan dan bisa mencapai sasaran ataupun tujuan pada akhir periode akuntansi atau periode tahun anggaran. Nah, kemudian dimensi perilakunya di sini, bagi pihak yang diaudit kita lihat dulu ya, dari satu sisi yaitu pihak yang diaudit atau pihak yang dikendalikan ya, dalam konteks ini adalah pihak internal. Nah, apa itu motivasi? Nah, kembali kepada definisi dari motivasi sebetulnya adalah suatu dorongan ya, dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan satu tindakan, itu namanya motivasi. Jadi dorongan dari dalam diri individu atau dorongan dari dalam diri orang per orang yang bisa menyebabkan atau bisa menjadikan seseorang itu melakukan satu tindakan. Nah, dalam konteks ini motivasi dalam hal ini adalah merupakan salah satu alat bantu keperilakuan. Karena apa? Motivasi adalah sesuatu yang mengendalikan orang berperilaku. Dorongan dari dalam yang bisa mengendalikan perilaku orang per orang. Jadi motivasi satu orang dengan orang lain mungkin akan berbeda karena tentunya dorongan dari dalam diri individu atau diri orang per orang itu berbeda-beda. Nah, tentunya kalau kita sudah masuk dalam satu ranah atau wilayah perusahaan ataupun kantor pemerintahan, tentunya motivasi ini yang kemudian perlu diarahkan. Yang tadinya masing-masing orang itu memiliki motivasi yang berbeda-beda, tetapi kemudian dalam konteks kepemimpinan, seorang manajer misalnya itu harus mampu untuk mengarahkan motivasi orang-orang yang berbeda-beda tadi untuk semuanya mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam konteks ini, motivasi secara umum adalah merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal, ya. Audit internal. Oke. Nah, ada beberapa hal dalam konteks ini. Yang pertama, ini merupakan suatu kebutuhan menjadi bagian dari organisasi adalah bahwa pihak yang diaudit itu dijanjikan pendapatnya akan diterima atau dipertimbangkan dalam rangka perbaikan kondisi perusahaan. Nah, dalam yang nomor 1 ini bahwa
ada suatu uh, ada suatu rasa bangga atau rasa diperhatikan, rasa memiliki ketika seorang karyawan misalkan dia punya pendapat dan kemudian pendapatnya itu akan diterima oleh organisasi ataupun oleh perusahaan. Nah, tentunya ketika pendapatnya akan diterima oleh perusahaan ataupun dipertimbangkan dalam rangka perbaikan kondisi perusahaan ataupun kantor, tentunya orang tersebut akan menjadi lebih termotivasi. Ini satu hal. Jadi artinya kaitannya dengan perilaku tadi, maka tentunya ada suatu tindakan pengendalian internal ataupun audit internal ini yang kemudian bisa menjadi motivasi bagi para karyawan untuk bisa melakukan perbaikan perilaku. Ini dalam contoh ini adalah ketika misalnya pihak yang diaudit dijanjikan pendapatnya itu akan diterima dan juga dipertimbangkan dalam rangka perbaikan kondisi perusahaan. Ini contoh saja. Nah, tentunya dalam kondisi lain ketika kita masuk dalam ranah pemerintahan, tentunya hal tersebut akan mungkin bisa terwujud ketika misalnya usulan anggaran dari satu OPD misalkan yang kemudian bisa dipertimbangkan dan diterima dalam APBD misalnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang bisa memotivasi karyawan atau pegawai di OPD tersebut. Seperti itu ya, misalnya dalam hal kaitannya dengan anggaran karena kita terkait dengan bidang akuntansi. Ya, jadi ketika misalkan usulan dari satu OPD kemudian diterima dan juga dimasukkan dalam APBD misalnya, maka kemudian hal tersebut akan bisa berdampak pada meningkatnya motivasi dari pegawai yang ada di OPD yang mengusulkan. Jadi perilakunya menjadi semangat, termotivasi untuk bisa berkinerja secara optimal atau secara lebih baik lagi. Seperti itu. Ini kalau kita berbicara kaitannya dengan motivasi pihak yang diaudit atau para karyawan dalam konteks ini. Kemudian yang kedua, ini adalah kaitannya dengan menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara menghormati diri sendiri, itu yang seperti apa? Nah, diri sendiri kok dihormati? Artinya dalam konteks ini adalah menghargai diri sendiri atas pekerjaannya. Sehingga artinya di sini konteksnya adalah menghargai diri sendiri adalah dalam batasan tertentu sehingga tidak menjadikan dirinya menjadi sombong, mohon maaf ya. Jadi karena kalau terlalu menghargai dirinya sendiri kadang-kadang orang mengatakan terlalu pede. Nah, terlalu pede ekstrimnya adalah menjadi sombong dan mengecilkan pihak lain atau orang lain. Dalam konteks ini bukan yang seperti itu. Artinya bahwa menghormati diri sendiri ini kaitannya dengan munculnya keyakinan, ya, keyakinan diri. Keyakinan diri untuk bisa bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf yang melakukan audit. Ya, jadi dalam konteks ini adalah menghormati diri sendiri dalam konteks yang positif, ya, bukan ekstrim kepada kepedean, ya, istilahnya ya terlalu pede dan kemudian bisa menjurus ke sombong. Tidak seperti itu, tetapi menghormati diri sendiri ini lebih kepada pentingnya memunculkan keyakinan, ya, keyakinan diri untuk bertindak secara langsung dalam kerjasama dengan tim audit. Dalam kaitannya untuk kegiatan-kegiatan audit, misalkan adalah identifikasi tindakan-tindakan, kemudian investigasi kinerja, dan juga mungkin kalau diperlukan adalah juga melakukan tindakan-tindakan korektif atas apa yang sudah dilakukan kalau misalkan terjadi kekeliruan ataupun kesalahan, seperti itu ya. Jadi dalam konteks yang kedua, kaitannya dengan aspek perilakuan adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Menghormati diri sendiri berarti akan muncul keyakinan diri. Kemudian menghormati orang lain dalam konteks ini adalah tentunya bisa orang tersebut melakukan kerjasama dengan baik. Teamwork, ya. Jadi ini juga pentingnya teamwork. Saya selipkan di sini bahwa dalam era kekinian,
teamwork adalah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai atau karyawan untuk bisa mencapai kinerja tertentu. Orang tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi harus bekerja berkelompok sehingga kemudian akan diharapkan akan bisa tercapai suatu sinergi sehingga tujuan akan lebih mudah, lebih ringan untuk dicapai kalau kita melakukan satu pekerjaan secara teamwork atau kerja tim. Jadi menghormati diri sendiri dan orang lain ini tentunya punya makna sendiri-sendiri dalam hal mengarahkan perilaku orang per orang untuk bisa bekerja sama dalam satu kegiatan audit internal terutama ya. Jadi motivasi adalah menjadikan berperan penting dalam membentuk kepercayaan diri dan juga kerjasama dengan pihak lain. Seperti itu. Nah, kemudian kita melihat kaitannya dengan gaya manajemen, gaya kepemimpinan ya, gaya kepemimpinan bagi seorang manajer yang kemudian gaya manajemen ini adalah akan berdampak atau bisa memotivasi orang per orang untuk melakukan satu kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen. Nah, tentunya gaya manajemen saya sampaikan juga di sini bahwa ada 4, di mana 1, 2, 3, 4 itu tidak ada yang dikatakan satu lebih baik dari yang lain. Tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik, itu tidak ada. Semuanya baik. Tentunya hal tersebut harus menyesuaikan dengan lingkungan atau dengan kondisi bagian atau bidang ataupun organisasi tertentu. Misalkan gaya mengarahkan itu tentunya cocok untuk lingkungan yang orangnya lebih statis, yang kemudian bekerja sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh atasan atau oleh manajer. Ya, jadi tentunya gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan tentunya semuanya cocok untuk kondisi-kondisi tertentu. Artinya tidak ada misalkan nomor 3 paling bagus, tidak juga. Nah, kemudian gaya nomor 4 tidak juga yang terbaik, semuanya baik sesuai dengan kondisi yang ada. Gaya mengarahkan misalnya di sini ya, tentunya lebih cocok untuk karyawan yang lebih statis ya, tahunya adalah menerima perintah ya, kemudian yang bersangkutan harus melakukan satu kegiatan-kegiatan tertentu atas arahan-arahan dari atasannya. Nah, beda dengan yang kedua, misalkan untuk gaya melatih. Gaya melatih tentunya di sini adalah ada suatu kreativitas dari karyawan yang perlu digali atau perlu dilakukan pelatihan ya, sehingga karyawan menjadi lebih lebih mudah untuk menggali potensi dirinya. Kemudian kalau gaya mendukung tentunya ini berlawanan dengan yang ke-1 ya, yang pertama. Kalau gaya mendukung tentunya di sini adalah lebih kepada cocok untuk karyawan-karyawan yang lebih dinamis ya, artinya dia lebih punya sifat untuk bisa menggali sesuatu yang baru dan sebagainya, sehingga manajer atau direktur atau kepala dinas misalnya itu bisa mendukung bagi karyawan yang ada di bawahnya. Nah, sementara kalau yang gaya mendelegasikan berarti melimpahkan sepenuhnya kepada staf di bawahnya. Dan ini tentunya kalau ini akan cocok ketika stafnya itu atau karyawan tersebut memiliki sifat yang independen. Artinya bahwa segala sesuatu bisa dilakukan sendiri ketika dia sudah diberikan satu tugas ataupun tanggung jawab untuk melakukan satu pekerjaan ataupun kegiatan. Jadi untuk masing-masing 4 gaya kepemimpinan ini tentunya berbeda-beda.
cocok untuk situasi yang berbeda-beda maksudnya ya, sehingga tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik ya. Yang ada adalah yang paling cocok, itu yang terbaik, paling cocok atau paling sesuai dengan situasi atau kondisi di lingkungan organisasi masing-masing ya. Sama dengan misalnya saya menghadapi mahasiswa itu perilakunya banyak ya. Dalam satu kelas misalnya ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang harus diingatkan dan seterusnya. Nah, tentunya di situ juga nanti saya akan bisa bagaimana caranya semuanya itu bisa mencapai tujuan, yaitu lulus semua, misalnya seperti itu. Nah, tentunya treatment saya, gaya mempengaruhi saya, gaya mengajar saya misalkan adalah juga berbeda-beda seperti itu. Ini contoh. Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama saya pikir ya, tidak hanya di kantor, mungkin barangkali di rumah pun memiliki putra-putri 1, 2, 3 memiliki sifat atau karakter juga yang berbeda-beda, ini dalam lingkup yang sangat kecil ya dari keluarga. Nah, tentunya ketika kita masuk ke dalam dunia organisasi yang tentunya karakternya individunya lebih banyak dengan karakter yang berbeda-beda, tentunya juga harus menggunakan gaya kepemimpinan yang juga berbeda-beda. Nah, tentunya kalau kita sudah melihat 4 gaya ini, kita kaitkan dengan pendekatan audit ya. Menggunakan suatu pendekatan audit yang konflik dengan filosofi manajemen dari yang diaudit dapat menimbulkan kesulitan dalam perolehan bantuan serta kerjasama bersama sukarela. Nah, penjelasan ini adalah menjadi satu tantangan tersendiri ya. Kalau misalkan terjadi pendekatan audit yang berkonflik dengan filosofi manajemen, artinya tidak sesuai ya. Ini kata-kata konflik menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi artinya di sini adalah ketika melakukan pendekatan audit tetapi berbeda dengan filosofi manajemen terkait dengan 4 gaya kepemimpinan yang dipakai, maka akan bisa menimbulkan kesulitan dalam hal perolehan bantuan serta teamwork secara sukarela dari masing-masing karyawan. Itu artinya bahwa tim auditor atau tim pengendalian internal itu ketika akan melakukan suatu tindakan pengendalian internal itu juga harus paham seperti apa gaya manajemen atau gaya kepemimpinan dari unit yang diaudit. Sehingga jangan sampai berseberangan ya. Karena apa? Kalau pendekatan auditnya itu berbeda, ini konflik mungkin kita bisa pakai ganti kata berbeda ya dengan filosofi manajemen, maka kemudian akan menyebabkan satu kendala atau kesulitan dalam hal perolehan bantuan ya. Perolehan bantuan ya seperti apa? Misalkan ada hal-hal yang bisa mendukung bagi tindakan-tindakan audit, misalkan informasi ya, kemudian juga penjelasan, kemudian penyediaan data-data secara sukarela, kerjasama dan sebagainya. Artinya misalnya adalah dalam satu kasus bisa jadi bahwa ketika diperlukan data-data dari satu subjek ya, atau dari satu karyawan misalnya, tapi karyawan itu tidak rela, tidak mau sukarela ya, tidak dengan sukarela membantu, maka kemudian data itu menjadi tidak bisa diperoleh. Ini salah satu contoh, sehingga perlu seorang auditor dalam melakukan tindakan pengendalian internal di sini, ya tim auditnya itu harus juga paham gaya mana yang dipakai di dalam organisasi tersebut sehingga tindakan audit menjadi optimal atau berhasil ya. Karena apa? Gaya manajemen ini adalah berpengaruh terhadap perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga ya ketika seorang atau tim pengendalian internal itu masuk tentunya harus tahu itu semua, sehingga tidak
tidak mendapat kesulitan ataupun hambatan dalam hal memperoleh data-data ataupun informasi-informasi yang diperlukan dalam tindakan audit. Seperti itu. Jadi intinya adalah menyesuaikan dengan gaya yang ada di masing-masing organisasi. Ada satu contoh kasus misalnya ketika orang tersebut memiliki atau memegang data yang banyak dari satu organisasi, kemudian dia enggan memberikan data atau informasi tersebut, dia kemudian lari. Lari dalam konteks ini adalah tidak di tempat saat dilakukan visitasi. Lari, menghindar artinya ya, dalam konteks ini menghindar dengan alasan mungkin pergi ke tempat lain, ada urusan lain dan sebagainya, sehingga tujuan dari audit untuk mendapatkan informasi ataupun data-data itu menjadi tidak tercapai. Ini sebagai satu contoh kasus seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut untuk aplikasi keperilakuan yang tadi ya, yang gaya 1, 2, 3, 4 dalam satu aplikasi ya. Nah, ini penjelasannya secara detail akan seperti ini. Gaya kepemimpinan nomor 1 dan nomor 4 kita intip. Nomor 1 dan 4, gaya mengarahkan dan gaya mendelegasikan. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk sharing, atau mungkin bisa melihat kalau Bapak Ibu yang bekerja dalam satu kantor atau satu organisasi misalkan bisa melihat, oh manajer saya atau kepala dinas saya memiliki gaya kepemimpinan yang mana, seperti itu. Nah ini kebetulan ada 4 tadi alternatif yang kita bisa pakai dalam konteks ini adalah yang pertama nomor 1 ya, dan nomor 4. Yang pertama gaya mengarahkan, ini tentunya aturan-aturan manajemen dipatuhi secara sangat ketat. Ya, ini ciri-cirinya. Aturan-aturan manajemen dipatuhi secara sangat ketat, sehingga auditor seharusnya sebagai auditor ya atau pihak pengendali internal seharusnya tidak membuat ikatan-ikatan dengan staf tanpa persetujuan manajemen. Karena apa? Karena tentunya aturan-aturan itu dipatuhi secara sangat ketat. Nah ini biasanya kalau kita kaitkan dengan ilmu keperilakuan, biasanya orang-orang di dalam sini biasanya mungkin ya, itu adalah mengapa manajer kemudian melakukan gaya itu, mungkin karena cocok ya ketika karyawan-karyawannya adalah orang-orang tipe X misalnya, yang harus dikendalikan dengan aturan-aturan sehingga dia berlaku atau bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Ini orang-orang tipe X, tipe Y itu Bapak Ibu sudah pelajari di teori organisasi itu ada. Anda mungkin Bapak Ibu untuk mengingat kembali bisa browsing terkait dengan teori organisasi. Itu juga dibahas mengenai karakteristik atau tipe-tipe manusia ya, tipe-tipe orang. Itu ada tipe X, tipe Y dan juga tipe Z gitu ya. Ini tentunya berkaitan juga dengan teori-teori organisasi. Nanti note mungkin Bapak Ibu bisa buka atau cari di Google terkait dengan tipe-tipe golongan manusia ya. Ada tipe X, tipe Y, karakteristik yang seperti apa, kemudian yang cocok adalah gaya kepemimpinan yang mana dan sebagainya. Oke, ini yang gaya pertama gaya mengarahkan ya. Nah ini karakteristiknya adalah aturan dipatuhi secara sangat ketat sehingga sebagai tim auditor, tim pengendalian internal itu harusnya tidak membuat satu ikatan-ikatan dengan staf tanpa persetujuan manajemen. Mungkin bisa membuat ikatan, tetapi tentunya harus di bawah persetujuan atas persetujuan manajemen sehingga hal tersebut tidak bisa tidak berdampak pada ambigunya staf ketika harus satu sisi menghadapi atasannya, manajer, dan di sisi lain dia juga harus berhadapan dengan tim auditor, ya. Ini dampaknya seperti itu. Sehingga kalau misalkan seorang staf kemudian dia memiliki ambigu seperti tadi, mana yang harus diikuti, tentunya akan berdampak pada ketidakobjektifan atau ketidakoptimalan tindakan audit.
Sehingga sebagai seorang auditor harus mesti tahu dulu, mesti istilahnya seperti apa, sehingga apa yang diharapkan atau apa yang menjadi tujuan audit itu bisa dicapai. Nah, selanjutnya untuk gaya yang kedua, yaitu gaya mendelegasikan. Tadi ya melimpahkan ya, mendelegasikan atau melimpahkan satu tugas ataupun tanggung jawab kepada bawahannya secara penuh ya. Nah, dalam kondisi gaya manajemen yang tipe 2 ini mendelegasikan, maka sebagai seorang auditor itu harus mengambil satu pendekatan bahwa mereka adalah bagian dari tim manajemen dan bertindak sebagai rekan kerja atau konsultan. Jadi lebih santai dalam gaya yang mendelegasikan. Jadi ketika dilimpahkan wewenang dan juga tanggung jawab, maka auditor bisa mengambil pendekatan yang seperti ini. Mengasumsikan bahwa staff itu adalah tim manajemen dan bertindak sebagai rekan kerja. Jadi lebih nyaman ya, lebih enjoy dalam melakukan tindakan-tindakan audit, sehingga ketika dianggap sebagai rekan kerja, maka di situ akan lebih mudah komunikasi, dan dengan kemudahan komunikasi tersebut akan bisa berdampak optimalnya informasi yang bisa diperoleh. Karena lebih santai, dianggap sebagai rekan kerja, maka akan terjadi komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita kembali kepada pemahaman teori komunikasi, itu juga ada di situ bahwa disebutkan bahwa satu komunikasi yang efektif itu adalah ketika pemberi pesan, apa yang disampaikan oleh pemberi pesan diterima dengan baik, sama seperti yang diterima oleh penerima pesan ya. Ini jadi artinya ketika kita menganggap sebagai rekan kerja, diharapkan komunikasi berjalan secara efektif, yang mana hal tersebut akan bisa mendukung atau bisa berdampak pada optimalnya informasi ataupun data yang diperoleh dari yang diaudit. Ini gaya yang kedua ya, mendelegasikan. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, empatnya belum. Gaya mendukung ini juga ada nanti kok, tadi saya lupa sisipkan yang gaya mendukung ya. Gaya mendukung dan juga gaya mendelegasikan tentunya di sini adalah kaitannya dengan sikap auditor yang mendukung ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang gaya mendukung tentunya adalah akan lebih memudahkan seorang auditor atau tim auditor untuk mensupport segala data informasi untuk bisa diperoleh oleh tim pengendalian internal. Oke. Yang melatih tentunya di sini adalah lebih kepada seorang sebagai tim auditor untuk yang melatih. Tadi kan yang mengarahkan dan yang keempat ini sudah. Yang melatih tentunya di sini adalah juga diperlukannya kepedulian ya dari seorang auditor atau tim auditor untuk bisa secara bersama-sama berjalan berdampingan, tetap diperhatikan ya, karena tentunya gaya melatih tentunya di sini ada diperlukan satu kerjasama tim juga di sini, bahwa seorang atau tim dari pengendalian internal ini juga harus secara terus-menerus, secara komprehensif itu melakukan perbaikan dan juga mengarahkan bagi staf yang diaudit. Karena tentunya dalam gaya melatih ini karyawan ataupun staf itu tentunya tetap perlu di treatment atau perlu dilakukan pendampingan secara terus-menerus ya. Sehingga dalam hal ini, dalam kaitannya dengan pencarian informasi ataupun data, maka seorang auditor juga harus terus-menerus mengusahakan untuk bisa berdampingan terus dengan staf yang diaudit untuk mendapatkan data maupun informasi yang diperlukan. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen change atau perubahan manajemen perubahan sebetulnya ya, manajemen change. Nah,
Yang terbesar dihadapi oleh seorang auditor ini adalah dalam tanda kutip menjual ya. Menjual itu adalah bukan dalam konteks menawarkan produk dan kemudian jasa, menjual produk ataupun jasa untuk dibeli, tidak. Tetapi dalam konteks ini adalah melakukan perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit. Jadi sebetulnya tantangan yang terbesar adalah menjual perubahan-perubahan. Ya, artinya di sini adalah konteksnya ya secara eksplisit ini bahwa ketika tim auditor itu melakukan suatu tindakan audit, tentunya diharapkan akan terjadi diharapkan ke depannya dengan adanya hasil dari audit tersebut itu bisa melakukan perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi, sehingga ada suatu follow up ya dari temuan audit. Jadi salah satu masalah terbesar auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan ya. Nah, tentunya kalau ini terjadi temuan audit, artinya adalah ketika terjadi temuan audit misalnya adalah serapan anggaran tidak sesuai dengan penjadwalan misalnya. Serapannya berapa persen, sudah akhir tahun misalkan persentasenya masih rendah misalnya, ini kenapa? Nah, ini misalkan adalah merupakan salah satu temuan audit misalnya ya. Nah, tentunya di situ perubahan-perubahannya apa yang perlu dijalankan untuk memperbaiki rendahnya serapan anggaran pada satu tahun anggaran misalnya. Ini juga tentunya menjual ini adalah mungkin adalah adanya muncul saran-saran dari tim audit ya. Hanya bisa menyarankan karena tentunya terkait dengan pengambilan keputusan tetap ada di manajer atau di kepala dinas misalnya. Sehingga auditor itu tidak berhak untuk mengambil satu keputusan, tapi yang ada adalah memberikan saran atas temuan audit. Sehingga konteks menjual di sini adalah memberikan saran. Kalau diterima, kalau tidak diterima ya tidak apa-apa, gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks kenyataannya di lapangan itu diharapkan temuan itu adalah ditindaklanjut, temuan itu menjadi nihil, menjadi lebih baik ya, artinya temuan itu diperbaiki, di follow up, diperbaiki sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam konteks ini, dalam yang tanda petik ini menjual adalah memberikan satu saran ya, yang mungkin bisa diambil atau dilakukan oleh pihak yang diaudit atau organisasi yang diaudit. Nah, ada 3 faktor penyebab keengganan untuk melakukan perubahan. Ya, ini dari pihak yang diaudit ya, itu kadang-kadang dia tidak mau menerima saran dari tim auditor. Nah, mengapa tidak mau membeli jualannya ini? Artinya tidak mau menerima perubahan yang disarankan oleh tim audit. Nah, ada 3 faktor ya yang menjadi keengganan satu organisasi untuk melakukan atau merespon follow up ya saran yang dilakukan oleh tim audit. Ini yang pertama adalah adanya rasa takut. Belum apa-apa sudah takut. Nah, ini misalnya. Jadi belum tahu ya, tetapi sudah takut duluan. Jadi artinya secara utuh seperti ini, ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, yaitu apa yang akan dibawa oleh perubahan tersebut. Artinya belum berubah sudah takut duluan. Jadi artinya ada satu keengganan untuk berubah karena dia takut atas apa yang nantinya akan diambil atau nantinya akan diambil. Misalkan begini, zaman beberapa tahun lalu lah ya, sebelum komputer atau internet itu merajai seperti sekarang, orang dulu takut transaksi lewat misalnya
dalam konteks ini, pembayaran lewat online misalnya ya, orang itu masih takut, jangan-jangan gitu ya, ini takut. Tetapi ketika sudah masuk eranya, misalkan pembayaran transfer apa segala macam via online, bisa, itu justru akan memudahkan semua pihak. Memudahkan sekali ya, fleksibel. Ini salah satu contoh. Jadi tentunya ketakutan ini karena mungkin terjadi ketika satu pihak tersebut belum paham benar atas dampak dari perubahan yang akan terjadi dari satu usulan ya atau saran dari auditor. Jadi belum tahu dampaknya sehingga dia takut duluan. Seperti sekarang misalkan vaksin corona, ya vaksin COVID. Apa responnya Bapak Ibu? Ada sebagian masyarakat yang oke, kami siap divaksin, sehingga mana-mana orang membuat satu pernyataan. Saya siap divaksin. Nah, seperti itu. Ada juga orang, sebagian masyarakat yang kemudian dia takut divaksin. Jangan-jangan kalau divaksin kemudian dia positif. Nah, yang tadinya tidak kena COVID, setelah divaksin menjadi positif. Ini kan suatu ketakutan, ini suatu contoh ketakutannya terhadap apa yang tidak diketahui dan kemudian dampaknya nanti akan seperti apa. Vaksin ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang sepakat atau setuju terhadap vaksin COVID dan ada yang tidak setuju, seperti itu. Ini sebagai contoh fenomena yang kita hadapi sekarang terkait dengan pemberian vaksin COVID. Nah, tentunya kalau kita kembali kepada rasa takut yang ada di materi kita, tentunya adalah ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui terkait dengan ranah atau bidang audit itu sendiri. Misalkan harus digunakan sistem informasi keuangan daerah ya, atau sistem untuk perencanaan dan anggaran, itu ada sendiri. Yang tadinya belum tahu kemudian diwajibkan sekarang untuk menggunakan itu. Mungkin di sini ada Saudara Reza yang kebetulan bapaknya adalah Kepala BPKAD Kota, mungkin bisa lebih memahami ya Reza ya, terkait dengan sistem-sistem yang bisa mendukung bagi kegiatan perencanaan dan juga pengelolaan keuangan daerah. Itu ada semua di situ. Nah, tentunya sebelum adanya sistem-sistem tadi, sistem segala macam, banyak sekali jenisnya, itu OPD itu mungkin masih takut-takut seperti apa nantinya dan seterusnya. Jadi takut dulu atas kemungkinan perubahan yang ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aspek birokrasi. Tata kerja ya, dari kenyataan perubahan baik vertikal maupun horizontal. Ini yang kadang-kadang masih bertabrakan ya. Artinya aspek birokrasi ini akan kadang-kala akan justru menjadikan satu hambatan untuk dilakukannya perubahan-perubahan tersebut. Tetapi di era kekinian ya, maka aspek birokrasi itu bisa dipangkas. Tetap ada birokrasi tentunya dengan rentang yang lebih pendek, yang lebih sederhana, dan juga berdampak pada kecepatan layanan ya. Karena tentunya kalau misalkan kita lihat dari sisi pemerintah, maka tentunya kecepatan layanan dan juga kualitas layanan itu menjadi satu tolok ukur bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok fungsi dari masing-masing OPD masing-masing. Ini terkait dengan aspek birokrasi dari kenyataan perubahan ya, baik yang vertikal maupun horizontal. Nah, terutama di sini yang aspek kedua di sini ini adalah lebih kepada sektor pemerintah ya, aspek birokrasi. Lebih kental ya, karena image birokrasi itu adalah ada di pemerintah, tapi sebetulnya di swasta pun atau di perusahaan pun ada birokrasi, ada suatu aturan ya. Kaitannya dengan birokrasi tetap ada di swasta, cuma mungkin lebih fleksibel ya, karena tentunya kalau satu perusahaan tentunya birokrasi itu ya ada di dalam perusahaan itu sendiri, beda dengan yang di pemerintahan. Misalkan ada
satu OPD yang lintas bidang, misalkan OPD A harus bekerja sama dengan OPD B dan seterusnya, sehingga itu akan justru menjadikan birokrasi lebih tambah panjang. Seperti itu. Ini juga merupakan salah satu keengganan ketika harus koordinasi dengan misalnya COVID, harus bekerja sama dengan dinas kesehatan, harus bekerja sama dengan satgas COVID, harus kerjasama dengan Satpol PP terkait dengan pengelolaan mobilitas masyarakat misalnya. Ini kan kemudian lintas instansi yang kemudian menjadikan birokrasi itu lebih berbelit dan juga secara vertikal maupun horizontal, seperti itu. Ketika misal